sudah sarapan belum? Sudah. Iya. Siapa yang subuh tadi melaksanakan sholat subuh? Sudah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak itu ada pantun. Nah, jalan-jalan ke pasar membeli rambutan. Jangan lupa membeli duku. Sebelum kita memulai pelajaran, baca doa terlebih Dahulu. Nah, Syahrul pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ahmad Al-Akbar, Aidil Rahman, Herawati Ulfa, Hafizah, Mardian, Muhammad Rizal, Hadir. Muhammad Sadikin, Hadir. Nia Wulandari, Hadir. Syahrul Ramadan. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin melihat kerapian pakaian kalian. Nah, rapikan bajunya. Kalau sudah, siapa yang di meja kalian masih ada sampah? Sudah ada, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat materi kita Senin kemarin? Saya Bu. Ya, Mardian. Pengertian Al-Quran. Ya, pengertian Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian Al-Quran? Saya Bu. Ya, Akbar. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Al-Quran adalah pedoman umat manusia. ya. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Manusia. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Era. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Nah, anak-anak, materi pelajaran kita hari ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Siapa yang bisa menjawab mengapa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid? Agar bacaan kita benar, Bu. Ya, agar bacaan kita benar. Mengapa Al-Quran dan Sunnah disebut sebagai pedoman hidup? Saya Bu, karena Al-Quran dan Sunnah berisi ajaran yang mengatur kehidupan manusia. Iya.
Nah, kalian waktu di SD kan sudah diajari tentang huruf hijaiyah. Ini mau dengar bagaimana pelafalan huruf-huruf hijaiyah. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, son, dot, to, zo, ain, nun, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Iya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran materi kita Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup adalah yang pertama, kalian dapat membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan alif lam hamzah dan alif lam hamzah. Yang ketiga, menulis Quran Surah An-Nisa dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 dengan baik dan benar. Kemudian, membuat meme mapping hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, anak-anak, kalian pernah mendengar hukum bacaan alif lam samsiah atau alif lam qamariyah? Pernah. Seperti apa huruf alif lam samsiah dan huruf alif lam qamariyah? Yang ada alif lamnya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, mari kita membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 yang dipimpin oleh teman kalian Rizal. Silakan Rizal pimpin teman-temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Silakan teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Silakan Syarul baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran ayat 3. Nah, sekarang Rizal sambung lagi baca Quran Surah An-Nahl ayat 64.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Aidil, silakan baca artinya. Yang tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka tidak beritakan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baiklah anak-anak, sekarang kita simak video pembelajaran mengenai surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah anak-anak, sebelum lanjut ke video berikutnya, mari kita berpikir, apa pedoman hidup seorang muslim? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban pertanyaan ini pada kolom komentar. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kita akan belajar materi bab 1 yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang meliputi 4 kegiatan. 1. Membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. 2. Mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. 3. Menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. 4. Memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita baca pantun penulis di bawah ini. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Anak-anak, mari kita membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan mengartikannya. Perhatikan dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu. Setelah kalian menyimak video tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu, Yang tidak? apa artinya ulil amri? Ulil amri. Ada teman-teman yang lain? Ada yang bisa menambah pertanyaan Hafizah? Ya Bu, ya. Ulil amri artinya pemimpin. Ya, ulil amri artinya pemimpin. Iya. Kalau di kelas kita ini siapa yang jadi pemimpin kalian? Sahrul. Nah, Syahrul sebagai apa? Ketua. Kelas. Kalau di sekolahan ini yang bersama teman kalian siapa? Ketua OSIS. Ketua OSIS. Kalau di sekolahan secara keseluruhan? Sekolah. Kalau pemimpin kita di desa ini? Kepala Desa Madang. Kepala Desa Madang. Siapa yang memimpin kita di kabupaten? Ya, pemimpin negara kita? Presiden. Ulil amri adalah pemimpin di antara kita.
Amin. Sama pemimpin kita juga membangkang terhadap perintah Allah. Nah sekarang anak-anak kita akan belajarnya. Nah, nanti Ibu harapkan setelah kalian memahami terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, kalian bisa mengidentifikasi dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 di mana letak hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kita simak dulu video berikut ini ya. Contohnya yaumid dini ilagin nas. Jadi alif lamnya tidak terbaca, langsung kita membaca huruf besarnya. Sedangkan alif lam qamariyah dibaca jelas, hurufnya ada 14. Contohnya Rabbil alamina fil ardi. Alif lamnya terbaca dengan jelas. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa perbedaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ciri alif lam syamsiyah, satu, alif lam dibaca lekur atau idgham. Contohnya, minan nasi. Dua, ada harokat tasydid atau syiddah di atas huruf yang terletak setelah alif lam sukun. Contohnya, minan nasi. Jadi setelah alif lam ada harokat tasydid. Sedangkan ciri alif lam qamariyah, satu, alif lam dibaca jelas. Alif lamnya terlihat bacaannya. Contoh, bil ghaibi. Yang kedua, ada tanda sukun di atas huruf alif lam sukun. Contohnya, bil ghaibi. Jadi di atas huruf alif lam ada tanda sukun untuk ciri alif lam qamariyah. Anak-anak, mari kita praktikkan contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Untuk yang memanjatkan bayi dengan spidol merah itu alif lam syamsiyah, dan untuk yang memanjatkan bayi spidol biru itu bacaan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah diantaranya alladzina ar-rasula war-rasuli, dan untuk alif lam qamariyah al-amstin pemimpin kita. Ketaatan ini adalah Kita akan membuat proyek berupa masing-masing alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
pertama maju adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami mengenai hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Huruf-huruf alif lam syamsiah. Ta, ta, sa, ra, ta, za, da, sa, na, da, sa, do, do, la. Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berwarna merah ini adalah contoh alif lam syamsiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran An-Nahl ayat 64. Ada ini nih. Yang ada spidol biru contoh dari alif lam qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mengenai contoh hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah. So, sa, no, to, da, sa, na, do, so, ga, lo. Lam qamariyah. A, ba, bo, ha, ja, ka, wa, ho, fa, a, ko, ya, ma, he. Ada yang bertanya? Baiklah, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan mengerjakan soal latihan. Silakan kalian buka link kuisis yang sudah Ibu bagi di grup. Pengalaman apa yang kalian dapatkan? Ibu, Ya, Nia. bisa belajar kelompok. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Rijal. Saya senang belajar berbicara di depan kelas. Ya, senang belajar berbicara di depan kelas. Kelas.
Apakah kalian sudah memahami hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Kita sedikit. Hukum bacaan alif lam ada dua, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah berjumlah 14 huruf dan alif lam syamsiah berjumlah 14 huruf. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu. Alif lamnya tidak dibaca dan langsung membaca huruf depannya, sedangkan alif lam qamariyah alif lamnya dibaca dengan jelas. Ya. Sampai di sini, apakah ada materi yang belum jelas atau yang ingin kalian tanyakan? Nah, kalau tidak ada, Senin depan kita akan melanjutkan bab Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Materi kita adalah kandungan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi